Wabadu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji kitabnya, kitab tauhidnya lagi sedikit. Pembahasan yang ketujuh, haula ziyadatil iman wa nuqsanihi, pembahasan tentang bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Kalau menurut enak mana? Kalau menurut hadirin nambah iman gimana caranya? Gimana caranya nambahnya iman? Alim, takwa, terus ikhlas, mengagungkan ciptaan Allah, terus sabar. Apa lagi? Ya kita baca aja ini, ntar gak ada jawabannya. Qala al-mu'allif hafizahullah, halil imanu yazid wa yanqus. Pertanyaannya, iman itu nambah apa berkurang? Apa ngeflat? Naam. Iya. Al-afahu annal imana, yang paling sahih pendapat bahwasanya iman itu min haitsu haqiqatuhu, dari sudut pandang hakikatnya iman. Hakikat berarti kenyataan yang sesungguhnya iman. Kalau dari sudut pandang itu yazidu, dia bertambah bi ziyadatil taati, dengan ditambahnya taat. Jadi nambah sholat nambah iman, nambah sedekah nambah iman, nambah ngaji nambah iman, nambah malas kurang iman. Itu ya enggak? Wayan kusul binuksaniha, dan iman berkurang dengan sebab berkurangnya taat. Jadi dilihat dari hakikatnya iman. Wakila la yazidu wala yang kusul, tapi ada pendapat kedua katanya nggak nambah nggak berkurang. Wakila yazidu wala yang kus, ada lagi pendapat ketiga nambah tapi nggak pernah berkurang. Wakila innal khilafa lafziyun, ada yang keempat, ya perselisihan ulama itu lafzi, cuman lafadznya aja. Nama qalan nazimu, sebagaimana pengarang kitab yang asli Jauharatut Tauhid berkata, warujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu binaqsiha wa qilala khulfa kadza qad nuqila. Dan diunggulkan pendapat bahwasanya iman bertambah dengan sebab bertambahnya taat seseorang, dan berkurangnya iman dengan sebab berkurangnya taat orang. Wakila, dan ada pendapat kedua, lah enggak begitu, artinya enggak nambah enggak berkurang. Wakila la khulfa, ada yang pendapat lagi yang enggak ada perbedaan, artinya mah kaza qad nukila, beginilah yang sudah dinukil dari kalam-kalamnya para ulama. Mad dalilu ala ziyadatil iman wa nuqsanihi. Pertanyaannya, dalilnya mana yang menandakan dalil itu bahwasanya iman nambah dan berkurang? Al-adillatu fi dzalika katsiratun, dalilnya banyak. Faminal adillatin naqliyati, di antara dalil nakli, qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada orang-orang mukmin, apa yang dibaca? Ayat-ayatnya Allah, zadatuhum, maka ayat tersebut menambahkan mereka imanan, keimanan.
Itu kan kalau ngerti. Kalau nggak ngerti ya nggak nambah. Kan begitu kan? Iya. Hadirin ngerti nggak sih ngomong apa? Ngerti nggak? Ya kan? Ya terus nambah apa situ? Nggak nambah apa-apa. Jadi poinnya ngerti. Nggak bisa baca nggak apa-apa. Yang penting paham. Hah? Jangan sih. Nggak apa-apa nggak bisa baca. Yang penting ngerti. Itu baru hebat. Nggak bisa baca kok ngerti. Itu paling hebat-hebatnya orang. Oke. Wahadisu dan hadisnya Rasulullah SAW. Lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamina la rajah. Seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya orang semesta seluruh dunia, ditimbang antara kanan kiri, iman Abu Bakar di kanan, iman kita seluruh dunia itu di sebelah kiri, laro jaha iman wa Abu Bakrin, pasti unggul imannya Abu Bakar. Nah, itu dalilnya. Terus berkurangnya dari mana? Berkurangnya gampang. Wa kullu ma nukila ma yakbalu ziyadata yakbalu nuksana. Logikanya begitu. Semua yang bisa nambah pasti bisa kurang. Setiap orang bisa untung pasti ya namanya bisa untung pasti bisa hitam. Kalau ada orang bisa pinter berarti ya bisa bodoh. Kalau orang bodoh berarti bisa pinter. Kan selain Allah mah mungkin aja ya. Mungkin bisa semua bisa. Ini tidak ganteng kan? Ya bisa kan? Pakai operasi plastik ya bisa. Atau mandi air kembang tiap malam. Wa minad dalilil akli dan dari dalil akli dalilnya adalah bertambahnya iman dan berkurangnya secara dalil akli innahu sesungguhnya laulam tatafawat haqiqatul imani seandainya hakikat iman tidak berbeda maksudnya ngeflat semua orang mau nabi ke mau malaikat ke mau wali ke mau syuhada atau orang awam sekalipun jikalau sama jikalau tidak berbeda biziyadati wan nuqsan dengan ada yang lebih ada yang kurang lakana imanu uhadil ummah balil munhamikina alal fiski musawiyan lakana imanu uhadil ummah maka jikalau begitu imannya individu umat Nabi Muhammad SAW bal al munhamikin alal fiski bahkan yang berlumuran atau yang terjerumus di dalam kefasikan atau yang terendam di dalam kefasikan musawiyan li imanil anbiya bakal menyamai imannya terhadap keimanannya para nabi wal malaikati malaikat wal khulafa ya rasyidin dan khalifahnya Rasulullah SAW yang lurus. Jadi kan gak ada bedanya kalau sama sih. Masa imannya Mas Untung sama Abu Bakar? Harus beda ya Bang ya. Makanya kalau ngaji nggak boleh seragam, harus beda-beda seragam. Loh iya, kalau ada yang bikin seragam ngaji itu kurang pinter. Ya, Allah aja bikinan beda-beda kan ya. Ada laki, ada hitam, ada merah, ada. Ya kan Allah itu sunatullah itu beda-beda. Makanya seragam juga harus beda. Beda. Ya jangan. Seragam iya. Iya. Pokoknya gitu.
Kalau ngaji di sini jangan pakai ngasih usul guru, kalau bisa itu baju seragam biar sama ngaji. Nggak usah udah. Ya, lu begini aja enak. Mm-mm. Yang penting pakai sarung. Kalau nggak pakai baju nggak apa-apa, pakai sarung aja. Bener, saya terima. Beneran, saya terima. Besok enggak, jangan pakai baju enggak. Bangunnya nafsu ntar. Apa harus beda ya? Karena iman begitu memang beda. Ya makanya gitu kan sampai Allah Ta'ala bikin umat aja tuh ada yang kafir, ada yang mau. Walau sya'arabuka la ja'alakum umatan wahidah. Kalau Tuhan kalian mau, pasti bikin umat itu cuma satu jenis. Semuanya Islam. Terus habis itu apa? Kalau udah sama. Misalnya Pipok nih. Pipok kan anak Vespa. Dia lahir dari pentil tuh. Nah, ya Pipok kan jalan-jalan tuh anak-anak Vespa, gimbal semua. Itu pas udah sama begitu tuh ngapain kok? Nah, ya. Iya kadang kita tuh aneh gitu maksain sesuatu yang gak penting dan biasa aja. Guru, kalau pengajian di sana sebelum ngaji maulid dulu lagi di sana. Jadi ngajak-ngajak mari. Nah kan saya mau nanya nih, hadirin ada yang nyesel nggak ngajiin saya? Bener. Mumpung nih saya nanya nih kawan. Mumpung saya nanya, kalau ada yang nyesel nggak apa-apa berhenti. Ya, karena begini, kakek saya itu mesen banget. 3 yang ngabisin amal soleh. Yang ngabisin amal soleh 3. Apa itu? Kurang sopan sama orang tua. Itu ngabisin amal. Mau tahajud, mau sedekah, mau ngaji, mau tahlilan, mau maulidan, ya, mau cium tangan sama orang lain 10 kali, yang ngesot-ngesot, bolak-balik misalnya. Habis kalau kurang hormat sama orang, kurang sopan. Kakek saya sempat itu. Kedua, kurang sopan sama guru. Makanya gitu saya nanya, ada yang nyesel nggak? Ini mumpung saya nawarin nih. Gitu. Oh, baik bro. Kalau gitu berarti kan? Ya nyesel enggak, mungkin ragu-ragu. Ada kali. Ya takutnya gitu, saya ngaji di situ pinter kagak, kaya kagak, soleh enggak, ganteng kagak, dapat bini enggak. Rasanya hidup begini-gini aja kan kadang gitu ya setannya. Ya mumpung saya nawarin gitu. Kedua, kurang sopan sama guru ngasih sesuatu diprotes, dibantah, kan nggak pantas itu ya. Enggak kan gini Pak, nih saya kan ngasih amalan banyak banget ya. Dari awal ngaji sampai sekarang saya ngasih amalan banyak banget. Tapi pernah saya tanyain enggak? Ada kan bebas-bebas aja. Gitu ya, hadirin ya. Jadi mau ngamalin boleh, nggak ngamalin terserah, pilih yang cocok sama kamu. Pilih yang kamu senangi, untuk kamu lazimi buat ke Allah. Buat ke Allah, Pak, bukan buat kemana-mana. Jadi sopan itu bukan lu cium tangan, bolak-balik, jalan mundur. Ya. Mana orangnya? Oh, ada dia. Jadi sopan itu di hati. Jangan merasa lebih pintar dari guru, meskipun gurunya goblok. Jelas nggak? Nah, jangan ngerasa lebih
benar dari gurunya meskipun gurunya salah. Itu kalau jadi murid harus pinter husnuzon, mentawil ya. Karena nanti amal kamu sia-sia kalau udah tanggung nganggep saya guru gitu. Makanya ini saya tawarin. Kalau mau yang berhenti, udah besok berhenti ya. Besok ngaji. Jadi sopan sama saya bukan belum bangun museum. Kalau ditanya, Pak Ahmad, siap. Itu apa? Ayam. Bukan begitu. Ya, maksudnya nggak usah berlebihan, tapi harus jaga batasan. Ya, jangan berlebihan, tapi jangan kurang jangan kurang aja. Rokok guru dicolong, jangan. Mentang-mentang sopan banget sama guru gitu ya. Itu benar-benarin gelas. Oh, gurunya kopinya masih separuh. Kalau guru masih separuh, kamu masih debat deh. Ya, gitu sopan tuh maksudnya gitu. Jangan berlebihan, tapi jangan kurang ajar. Jadi biasa aja, tapi jangan kurang. Ya. Kalau emang nggak cocok, simpen aja di hati. Gitu. Buang udah di situ yang nggak cocoknya. Ya begitu ya. Tapi kalau sama guru kudu pinter-pinter takwil, husnuzon gitu. Kadang gambarnya kelihatan salah menurut kamu gitu. Kadang gurunya tahu ada dalilnya, ada Qurannya, ada hadisnya, ada contohnya yang kamu nggak tahu. Terus menurut pengetahuan kamu itu salah kadang atau kurang pas, kurang apa, ya. Harus pinter mentah. Jangan literlek ya. Jangan literlek. Pak Ahmad berdiri. Jadi kalau Pak Ahmad ketemu saya di mana aja, jangan sekali-kali duduk. Saya asal ketemu kita nggak pernah duduk berdiri. Guru ngomong duduk diri. Itu kan jangan letterlek ya. Jangan letterlek. Itu dua yang bisa menghapus amal kurang sopan amal guru. Yang ketiga, ini ajarin ke anak-anak perempuannya. Terus diingetin istri-istrinya. Ya, jangan pakai ceramah. Cari waktu yang biar cerdas. Jangan omongan guru semuanya disampaikan begitu. Bilangin sama istrinya, kudu sopan sama suami. Kemarin Pak, saya itu ada pengalaman. Jadi ada orang itu di rumahnya ada setannya. Jadi rumah tangganya nggak harmonis. Ya ada seminggu, 2 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu ketemu ceritanya tuh saya ketemu di daerah sana di Bekasi Utara. Saya bilangin Mas, baca ini ya, karena kemarin di rumahnya saya lihat ada setannya. Awalnya dia nggak ngaku kalau rumah tangganya itu nggak harmonis, dia menutupi kalau rumah tangganya itu harmonis, damai, tentram gitu. Sebagai terima pisan. Iya, nggak mungkin gitu. Nah, kata kita begitu. Ini setannya bukan setan jin, emang setan beneran, setan yang bener Allah ciptain 7 gitu, yang tidak akan musnah. Dia memang tugasnya ganggu rumah tangga orang. Ini baca ini ya, baca Al-Baqarah nih, intisarinya, Qul Falaq, Anas ya, yang kayak tahlil itu loh, yang la ikraha fiddin qad tabayyana rusyd ya, baca itu ya. Pas kita bilang begitu, iya emang Ustaz katanya, istri saya mau mulu katanya, salah paham mulu, saya ngomong salah, udah. Bukan itu ceritanya yang mau ceritain, bukan itu mukadimahnya. Iya.
Akhirnya kita bilang, udah baca ini nih, biar setan yang ganggu pikiran sama hatinya kan kabur, biar nggak stres, biar nggak depresi sama suaminya. Mas juga baca dah, siap, terima kasih. Gitu ya. Besoknya ketemu lagi sama kita. Istri saya ngomel, katanya saya suruh baca Al-Baqarah. Emang apa? Ya saya ngomong apa yang disampaikan guru, katanya kamu itu kena setan. Goblok katanya. Pikiran kamu itu stres katanya. Ya Allah mas, mas rumah apa yang begitu jangan mas lu sampein, suruh aja baca. Jadi omongan kita disampaikan semua. Aduh, aduh, si goblok banget kita. Besok-besok jangan gitu pak. Ngomong sama saya nih, saya ngomong nih, jangan semuanya lu sampein. Biar pintar menjadi orang. Jangan letterlek gitu maksudnya. Nah, besok bilangin sama istri-istrinya tuh, biar sopan sama suami. Karena kalau kurang sopan sama suami, nanti amal solehnya habis. Kalau amal solehnya habis, rezekinya seret. Hidupnya banyak musibah, banyak hajat yang gak kabul. Karena amal solehnya habis. Gara-gara sebab manggil lakinya apa biasanya? Lord, Lord. Ya manggil nama nggak apa-apa, tapi dengan sopan. Rudi. Jadi gitu ya, itu pesan. Itu saya dipesan banget masalahnya. Suruh ngomong lagi, padahal mah udah aslinya ya. Iya. Jadi jangan kurang sopan sama orang tua, kurang sopan sama guru, kurang sopan sama suami. Sampaikan dah, itu manfaat banget. Bukan kurang ajar ya, kurang sopan. Kalau kurang ajar ya durhaka gitu. Ini mah durhaka enggak, cuman muhbitatul a'mal. Jadi penghapus amal-amal soleh, pahalanya hilang. Ya, terus gimana caranya kalau ngomong sama bininya coba? Coba saya pengen tahu. Mas Untung, kira-kira ntar ngomong isinya gimana tuh? Dengerin, gue mau ngomong. Saya lagi aja. Saya lagi aja. Ya kamunya kudu sopan. Tunjukin sopan santun kamu sama itu maksud saya itu biar pintar jadi murid ya. Itu ngomongnya jangan nih dengerin gue dapet ilmu. Itu si tolol yang ngomong gitu. Biar pintar. Oh berarti kalau langsung ngomong begitu pasti bini marah, gitu kan? Anak bakal marah. Ya udah, kamu sopan dulu sama dia. Yang di luar kebiasaan kamu. Biasanya kobe, kobe, biasa begitu kan ya. Mami, lalu ketawa ya. Jangan-jangan lu mirip sama Ono. Dua ya, nggak bininya. Biar sopan. Dah, saya cuma mau ngomong itu aja. Walakinna at-tali wa huwal musawatu batil. Maka berikut pemahamannya begini. Kalau sama berarti nggak ada perbedaan antara imannya ahli maksiat dan para nabi dan para malaikat. Maka jikalau nggak bisa diterima begitu, maka yang kedua adalah walakin natali, berarti pemahaman yang keduanya adalah harus berbeda. Wahual musawatu batil. Nah, itu adalah kesamarataan, emansipasi iman para nabi dan orang-orang ahli maksiat itu batil.
Fal muqaddam wa huwa adamut tafawut. Maka yang perlu didahulukan dalam pendapat adalah tidak adanya wa huwa adamut tafawut batilun, tidak ada perbedaan antara iman orang soleh dan orang nakal, misalnya para nabi dan kita nggak ada perbedaan. Fasabatatit tafawut. Nah, itu kan batil tuh, nggak bisa diterima. Maka yang diterima kebalikannya. Apa? Beda. Dalil aklinya gitu. Kalau sama, kalau ngeflat iman berarti sama iman. Konsekuensinya iman para nabi dan orang-orang yang bermaksiat sama konsekuensinya kan, kalau nggak nambah nggak kurang. Maka karena itu batil, pendapat itu nggak bisa diterima, maka kebalikannya yang benar. Apa? Harus berbeda beda. Allah Subhanahu. Ada yang mau nanya? Kalau kurang potong beda mobil. Beda. Nah, sekarang kalau yang bil kan berbakti orang tua yang udah mati masih bakti. Sekarang kalau udah nggak ada, berarti nggak ada kewajiban. Nggak ada. Jadi ini dikhususkan untuk yang masih hidup. Gitu. Tapi juga meskipun sudah wafat, kalau emang makamnya dekat, ya urusin. Ya. Kadang kita melihat kuburan kong kita, ya Allah, nggak ada yang ngurusin. Lalang tinggi-tinggi banget. Itu mah sopan santun aja gitu ya. Jadi sopan dalam ucapan, sopan dalam penerimaan, sopan dalam sikap gitu ya. Makanya kan gitu kata Rasulullah SAW itu kan tanda-tandanya kiamat apa? Yang di hadis itu loh. Masih ingat nggak yang tahun 2018 ngaji? Anak jadi raja. Itu perempuan melahirin majikan. Jadi anak yang ngerasa lebih pintar, ngerasa lebih ngerti, ngerasa sok banget modern. Ayah mah kolot, nggak ngerti apa-apa. Kan yang begitu itu kan tanda-tanda ya kiamat. Anak ngerasa lebih daripada orang tua sendiri. Itu tanda kiamat. Bapaknya lagi ngerasa emang kagak bisa baca, nggak bisa ngapa-ngapain, iya aja lagi. Padahal bapaknya pintar, bisa ngidupin anak gitu ya. Bisa ngasih makan, bisa nyekolahin, bisa sampai S1, S2, S3. Nah, banyak kan yang badan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi anaknya dokter banyak. Pas jadi dokter ngerasa lebih pintar. Bapaknya duduk di bawah, anaknya duduk di atas. Terus ngomong ambil nunjuk-nunjuk, iya pak, begitu pak, benar pak. Bapak kalau jadi orang tua jangan begitu. Dah. Hah? Dah. Iya. Tuh, gitu. Bapak kaya, anak jadi raja, anak kaya, bapak jadi pembantu. Kalau babu bahasa mana itu? Oh iya. Makanya itu penyanyian anak raja itu kurang bagus. Tidak mendidik itu nyanyian. Harus dihapus itu. Anak raja ya. Ini Raja Saudi. Iya. Masih ingat nggak Raja Saudi? Ya kan Allah bisa nggak? Bisa nggak bikin Indra jadi Raja Saudi? Bisa. Tapi kenyataannya bisa nggak? Iya.
Terus akhirnya indah karena dia ngerasa gurunya ngomong dikit-dikit bisa jadi raja Saudi, bisa jadi raja Saudi. Akhirnya besok dia ngerasa jadi raja beneran. Iya, mulai udah pakai gamis itu yang pakai anu ya, pakai ini segala macam igol, pakai imamah, masya Allah. Nah, itu namanya sedeng. Hmm. Iya, muka hitam, hidung pesek, bisa baca agak. Ya Allah. Kalau ngomong kayak orang Arab, ente orang Arab. Itu namanya ejeng. Terus kalau udah kelar ngomongin yang namanya bab takdir, karena gini, kenapa iman Sayyidina Abu Bakar kalau ditimbang pasti menang? Kenapa dah? Ada yang tahu nggak sebabnya? Hmm. Karena tauhid itu apa sih tauhid? Nah, itu. Saya nggak mau panjang lebar. Intinya begini, ketika kamu melihat Allah, kamu juga melihat selain sebanyak apa kamu melupakan yang selain Allah, sebesar apa kamu ingat sama Allah. Gitu. Sebanyak apa kamu melihat selain Allah, begitu juga berkurang kamu dari melihat Allah. Tauhid itu melihat Allah nggak? Bahwasanya nggak ada yang maha suci, nggak ada yang berhak disembah, nggak ada yang beneran ada. Kalau kita ada apa diadain? Apa bedanya? Ada sama diadain. Kalau ada dengan dirinya sendiri. Tidak butuh berarti kepada yang lain. Itu yang ada beneran. Kalau kita nih dibilang ada, tapi dia adanya kita butuh sama yang lain nggak? Butuh. Siapa yang lain itu? Allah. Makanya tauhid itu yang paling sempurna, yang cuman melihat Allah, nggak melihat sesuatu. Mau itu musibah, mau itu nggak ngelihat kemampuan, nggak ngelihat relasi, nggak ngelihat kebiasaan, nggak ngelihat kemungkinan ini, kemungkinan itu, karena itu, sebab ini, sebab nggak lihat. Yang dia lihat cuman Allah. Semakin kamu melihat Allah, semakin berkurang kamu melihat makhluk. Dulu kamu ngandelin ijazah, sekarang kamu sudah tidak melihat ijazah. Yang kamu lihat kudratnya Allah. Dulu kamu masih melihat punya modal, punya uang, bisa berhasil. Sekarang kamu sudah tidak melihat itu. Yang kamu lihat kuasa Allah. Naik turun tuh iman begitu Pak. Jadi maksudnya dengan toat itu toat zohir, tapi maknanya yang asli itu gimana pandangan kamu ketika hidup. Bangmu pinter gara-gara siapa? Pinter dagang kan? Gara-gara siapa pinter? Kalau masih ingat, saya mau orang memang rajin. Emang saya mah dari dulu luar biasa dah. Saya tidur aja sama santai saya. Makanya saya pinter. Misalnya begitu, misalnya. Tapi lupa sama Allah yang diingat selain Allahnya. Itu enggak, bukan apa namanya, tidak sempurna. Lagi turun berarti imannya, merosot-merosotnya. Dulu Pak Ahmad belum mengaji, sholat masih jarang, rezekinya banyak. Pas giliran sholat, ngaji, rezekinya berkurang. Kalau nggak melihat Allah, imannya turun, nyungsep. Maka kita harus mengimani Allah, semua perbuatan itu perbuatan Allah.
Itu yang mau ditekenin dari beriman kepada takdir. Tauhidul af'ali, mengesahkan Allah dari sisi perbuatannya. Maka la ilaha illallah, tidak ada yang menghidupkan kecuali la ilaha illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali la ilaha illallah, tidak ada yang menyakitin, memberikan penyakit kecuali, tidak ada yang memberikan sehat kecuali, itu maksudnya. Jadi semakin kamu lupa sama Allah, iman kamu merosot. Makanya pas nggak punya duit gelisah. Makanya pas anaknya mau bayaran gelisah. Padahal masih 3 bulan lagi. Udah gelisah. Kalau nggak percaya tanya Pak Ahmad. Pak Ahmad tinggal 1 hari lagi mau bayaran dia megang duit. Kagak ya anteng aja mah. Ntar gimana? Karena yang dia lihat Allah. Nah itu Pak. Jadi kerja mah kerja, tapi jangan ngandelin Bang Limin punya duit. Wah iya dong, saya kan dapat gaji dari negara. Kalau negara nggak bayar gaji saya bisa jomplang negara ini. Nah itu berarti imannya lagi tuh, imannya lagi turun. Bang Limin punya duit, ya rezeki mah Allah semua yang ngatur kan. Mau RT, mau RW, mau bukan RT, mau RW, mau kerja, mau enggak. Kalau emang Allah ngasih duit mah ada aja. Mana kek? Berarti itu imannya lagi tuh gitu Pak. Jadi bukan karena sholat kamu, bukan karena ngaji kamu, bukan karena yasinan kamu. Berarti kalau gitu nggak perlu yasinan karena Allah janji. Siapa yang baca yasin malam hari sampai pagi hatinya girang, hajarnya dikabul, selamat dari bahaya. Kan kita hadis-hadis ya. Ya dafi'ah, ya qadiyah, kan macam-macam. Jadi kalau mau habis ngomongin takdir, takdir itu yang ngomongin perbuatan Allah aja dulu. Semuanya atas kehendak, belajar gitu. Jadi ketika kejadian, yang kamu lihat itu siapa? Allah atau selain Allah? Si Umar yang kuliah udah lama-lama lulus, agak kerja-kerja, malu sama saudara, sama tetangga, sama temen. Nah itu berarti imannya lagi, karena dia bukan melihat Allah itu, melihat siapa? Melihat si Umar, melihat temennya, melihat saudaranya, melihat tetangga. Gitu Pak. Semakin kamu menutup mata dari itu semua, mata kamu akan melihat Allah. Gitu. Si Adungnya brengsek, sekarang dia usaha udah maju. Padahal dulu kambingnya boleh ngutang sama kita tuh. Nah itu orang yang ngomong gitu berarti imannya lagi nyungsep. Masya Allah si Adung dulu ya susah, mana hitam, mana jelek. Sekarang mah ya meskipun guru dong, jangan dia guru nih guru. Mana hitam, mana belok. Tapi ya, emang Allah kalau udah ngasih rezeki itu ya nggak nanggung-nanggung, nggak niat-niat orang. Ya Allah tuh nggak pernah salah ngasih rezeki ya. Nah itu berarti orang yang ngomong begitu imannya lagi begitu hadirin. Jelas? Karena kalau hadirin nggak bisa begitu nanti susah ngikutin sayanya. Susah. Kan nggak ngerti-ngerti. Saya ngomong apa nggak ngerti. Saya nyuruh apa, atau saya minta tolong apa, atau saya gimana. Nanti hadirin nggak ngerti-ngerti. Jadi hadirin harus tahu dulu. Jadi semua milik Allah. Sebelum sampai situ, semua perbuatan Allah. Semua terjadi atas kehendak. Mas Didin misalnya martabaknya laris. Itu karena Mas Didinnya, karena jalan rayanya, apa karena warna catnya yang kuning? Apa karena emang kumisnya Mas Didin? Apa emang benar-benar kehendak Allah itu?
Nah, kalau ngomong, ya alhamdulillah guru, kalau ini habis saya cat nih temboknya jadi kuning. Alhamdulillah, habis itu 2 ember. Bukan adonan, bukan. Nah, kalau dia ngomong gitu, gara-gara cat ini akhirnya dagangan saya nambah gitu, larisnya. Itu berarti imannya lagi nyong gitu. Saya pengen begitu semua berhasil coba. Jadi rugi, untung. Nah, ini nggak jadi rugi ya. Untung, 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 ya untung. Semuanya untung ini. Beruntung banget mas punya nama untung gitu. Nggak ada ruginya bisa. Jadi belajarlah begitu ya. Ilmu banyak diberi sama siapa? Harus yang lihat itu. Tapi ketika kamu ngerasa, ya wajar lah gue pinter, gue mondok dulu. Itu berarti imannya lagi nyung. Makanya orang-orang yang berilmu aja kalau saya ngomong begini pada takut. Pada diem, dia bingung mau jawabin apa. Emang kenyataannya begitu. Yang punya ilmu merasa dirinya yang sebab dia dapat ilmu. Yang punya harta merasa dia jadi sebab dia punya harta. Yang wajahnya ganteng merasa dirinya emang ganteng. Sisi biasa aja sih. Biasa aja enggak. Ayo, ayo. Maaf enggak, maaf. Temen ente sih parah. Jadi untuk selanjutnya saya akan berbicara tentang syukur. Gitu. Karena nanti ada hadis begini. Man qala subhanallah falahu asyru hasanah. Membaca subhanallah itu dapat pahalanya 10. Wa man qala la ilaha illallah falahu isrun hasanah. Yang ngomong la ilaha illallah dia dapat 20 kebaikan. Wa man qala alhamdulillah falahu salasun hasanah. Dapat 30 kebaikan. Coba tuh, beda tuh. Subhanallah 10, la ilaha illallah, alhamdulillah, paling banyak di mana tuh? Berarti alhamdulillah lebih mulia dari la ilaha illallah. Enggak begitu. Karena untuk mencapai la ilaha illallah kamu butuh dua. Butuh subhanallah, butuh la ilaha. Subhanallah itu takdis, tanzi, mensucikan Allah sesuci-sucinya. Baik itu zatnya, sifatnya, perbuatannya nggak ada yang aib, nggak ada yang salah, nggak ada yang kurang. Kamu harus benar-benar mengesahkan Allah. Saya hidup dari Allah, saya sehat dari Allah, saya bisa ngaji kemarin, saya nggak tidur di mari, ya karena Allah. Temennya kan ada yang tidur, ada nggak? Mana orangnya? Jadi dia tidur karena Allah, kita melek karena. Jadi apa bedanya? Sama-sama dari tinggal sudut pandang kamu melihatnya karena dirinya atau karena Tuhannya. Jadi untuk mencapai alhamdulillah kamu butuh dua. Yang pertama kamu butuh subhanallah, itu namanya tanzih, mensucikan Allah dari segala aib, kekurangan dan salah atau persekutuan. Itu harus dibuang. Makanya subhanallah itu takdis, mensucikan, tanzih. Kedua, makanya dapat 10 tuh. Subhanallah dapat, karena itu awal. Kalau pengen beriman sama Allah itu enggak ada apa namanya, Allah tidak seperti kita. Laisa kami selihi syai'un. Itu subhanallah. Itu tanzih. Makanya 1 kali 10.
10. Baru setelah itu kamu mengesahkan, kalau tadi mensucikan Allah, laisa kamitslihi syai'un. Baru setelah itu kamu mengesahkan tauhid. Namanya la ilaha illallah. Kamu kan ketika ngomong subhanallah itu main ngomong apa sih? Wih. Itu kan kalimat penerjemah isi hati. Kamu pengen ngomong apa artinya di hati? Cuman kamu wakilkan dengan subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Sok misalnya gini, pengen ngomong Kang Dikin itu pedagang cerdas, tekun, gigih, kemudian rajin. Itu pengen ngomong begitu banyak dengan satu kalimat, ngomongnya apa? Bukan ngomong pedagang yang hebat. Aslinya pengen ngomongnya cuma pedagang yang hebat. Tapi maksudnya tuh dalam hati saya pengen ngomong dia nggak ada yang kayak dia, giginya, semangatnya, rajinnya, pinternya, cerdiknya, gantengnya. Untuk ngomong yang banyak itu kan kelamaan. Ngomongnya pedagang yang hebat. Nah kita pengen ngomong nggak ada yang seperti Allah. Allah hidup sendiri. Allah ada sendiri dengan dirinya sendiri, tidak butuh kepada siapapun. Allah Maha Perkasa. Allah Maha Kuasa. Tidak seperti makhluk yang butuh kepada tempat, waktu, dan ruang. Tidak butuh. Allah tidak berbentuk, Allah tidak berupa seperti kita. Allah tidak lemah, Allah tidak buta. Allah terus yang sifat 20 itu namanya saya pengen ngomong itu dengan satu kalimat apa? Subhan. Nggak ada yang seperti Allah. Yang ada cuma dengan dirinya sendiri. Qaimun binafsihi. Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Yang lain semua butuh sama dia. Dia mah nggak butuh sama siapa-siapa. Bacanya apa? Subhan. Gitu Pak. Nah kamu kalau pengen dapat 10 harus itu maknanya ketika ngomong subhanallah. Bukan tajuk. Rudi ini dagangannya banyak. Iwi lele kecil-kecil laku ini Rud. Laku. Subhanallah. Bukan itu. Jadi subhanallah itu maknanya takdis tanzih. Ingat kepada Allah. Allah tidak seperti kita. Allah ada karena dirinya sendiri. Allah berdiri sendiri. Kalau kita diadain, butuh makan, butuh tidur, butuh vitamin, butuh minum, butuh segala macam banyak itu. Jadi subhanallah itu mang. Subhanallah laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang kayak Allah. Gitu. Kalau bacanya itu maknanya dapat 10 kebaikan. Baru naik ke la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa maknanya? Nggak ada yang berhak disembah kecuali yang telah menciptakan alam semesta. Tidak ada yang ada kecuali yang menciptakan alam semesta. Jadi semua ini ciptaan. Makanya ada yang nerjemah mana la ilaha illallah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain. Ada yang menerjemah la fa'ila illallah. Tidak ada yang eksis di alam semesta ini kecuali la mu'athira fil alam illallah. Tidak ada yang bisa memberikan dampak apapun di alam semesta kecuali. Jadi banyak yang menerjemah makna la ilaha illallah itu la fa'ila, la mu'athira, la mawjuda, la mustahiqqo bil ubudiyah,
Nggak ada yang berhak kehambaan kecuali Allah. La khaliqa, tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali itu makna tauhid. Nah, Al-Quran itu semua datang untuk mengisbat keesaannya ke Allah. Makanya Allah sampai nanya, itu yang pada ngaku Tuhan itu apa pernah ikut andil ngecor langit? Amlahum syirkun fis sama. Aruni madza khalaqu minal ardi. Coba kasih tahu saya Tuhan yang selain saya itu. Bumi mana yang dia bikin? Kali kecamatan mana gitu. Dia pernah nyiptain itu tanah beserta isinya. Atau yang aku Tuhan itu punya ikut andil, apa punya saham itu buat ngecor langit? Di sana enggak ada. Nah, itu maknanya la ilaha la khaliqa la mu'assiro la fa'ilah. Nanti sahabat Abdullah bin Abbas nambahin la mani'a wala mu'tiya la nafi wala dhor ilmu. Enggak ada yang ngasih yang mencegah kecuali Allah. Enggak ada yang ngasih manfaat kecuali, enggak ada yang ngasih mudarat, enggak ada yang ngasih nikmat kecuali, enggak ada yang ngasih musibah kecuali. Itu tauhidul af'al. Mengesahkan Allah dari sudut pandang ini semua perbuatan itu gitu ya, baru ntar naik ke alhamdulillah. Makanya kemarin asasnya beriman sama Allah alhamdulillah ala kulli hal. Asas pondasi beriman sama Allah itu memuji Allah, memuji bukan karena nikmatnya tapi semua pemberiannya dan perbuatan. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi alhamdulillah ala nikmat, segala puji bagi Allah atas nikmat yang dikasih sama saya, itu kurang ikhlas. Yang ikhlas di atasnya terima kasih alhamdulillah atas semua pemberian, itu lebih. Nanti di atasnya ada lagi lebih lagi, lebih lagi. Sampai benar-benar dapat fana mutlak. Fana itu kita lupa sama diri kita, lupa sama selain kita, kecuali Allah. Ingatnya sama Allah aja. Yang dilihat Allah aja. Itu disebut fana. Ingatnya cuma nama Allah sampai lupa sama dirinya dan orang lain. Bahkan yang lain-lain dilupain sama dia semua. Dia jalanin tapi dia nggak meyakini. Keyakinannya cuma ke Allah. Tahu udah ngerti kagak nanan. Pokoknya gitu dah. Ya. Kalau situ masih ngelihat peluang ada penolong selain Allah, berarti berkurang imannya. Sebanyak apa peluang selain Allah, sebanyak itu berkurangnya iman kamu. Gitu Pak. Pokoknya itu aja. Jadi saya nggak ngajak kaya, saya nggak ngajak sukses, saya nggak ngajak berhasil. Jadi saya pengen ngingetin aja sama Allah yang benar. Gitu aja ya. Oke, setuju ini? Kalau nggak setuju besok berhenti ya. Iya jangan ya, jangan sekali-kali melihat saya itu kayak bank. Jangan melihat saya kayak jangan ya. Lihat Allah, jangan lihat saya. Lihat Allah, jangan lihat siapa-siapa. Apalagi sampai bikin status ini rekening kagak ada yang ngirim pisan apa ini. Jangan ya. Nah, itu orang gak punya iman, gak punya malu gitu. Jadi kalau ngeliat teman-teman itu bikin status begitu tuh, rekening kagak ada yang nanyain pisan apa ini. Atau ini yang pengen tahu rekening gua, di-upload tuh di WA itu apa namanya? Status. Ya Allah, kita malu. Bacanya malu. Malu sama Allah, bukan sama siapa. Sampai segitunya lu melihat orang. Sampai segitunya kamu lupa sama Allah. Jadi kitanya yang malu. Ya Allah, gitu.
Dan saya ngaji cuma pengen ngingetin itu aja. Allahnya ya, Allah. Kalau cita-cita biar tinggi, tapi jangan melihat sebab selain. Ya sebab itu hargai, tapi bersyukurlah, pujilah Allah. Jadi Allahnya diajak, dilibatkanlah dalam hidup kita. Jangan dianggurin Allahnya. Ya. Karena kalau kamu nggak lolos tauhidnya, nanti alhamdulillahnya basi. Tahu basi? Apa basi? Nggak berguna. Ayam aja kalau dikasih muntah. Kalau nasi basi mah. Ya bener ya. Kambing coba kasih dan nasi. Kalau langsung mati, langsung kembung perut. Nah kalau nggak tauhidnya nggak lolos, tanzihnya nggak lolos, ya alhamdulillahnya basi, nggak dapet deh 30. Jadi kamu jangan mikir ya kamu subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu zikir di musola masjid. Lu jangan pada ke masjid, jarang lu ya. Enggak ada yang tahu kalau pikiran itu di masjid. Aduh, nggak ada komen ya. Enggak tahu emang jarang masjid lu mana lu. Itu kan pikiran di musola di masjid itu kan gitu ya. Itu jangan dikira kamu begitu dapat pahala 10. Harus tahu mah. Subhanallah. Nggak ada yang seperti Allah. Subhanallah, Allah nggak kayak saya. Subhanallah, Allah nggak terikat sama zaman, ruang dan waktu. Subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Mau perbuatannya, mau sifatnya, mau baru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat 30 aslinya. Kalau tahu maknanya. Gitu. Jadi dasarnya bersyukur kepada Allah dua, tasbih dan tahlil. Subhanallah, la ilaha illallah. Ingat-ingat itu. Allah subhanahu bisa. Allahumma sholli ala Muhammad ya muslimin dapat ampunan sehingga dosa dosa muslimin terhapuskan. Masa ya dapat ampunan sehingga dosa-dosa mukminin terhapuskan.
Ya Allah, mukminin mukminat dikasih rahmat, sehingga mukminin mukminat selamat dunia.